Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu. Kami boleh bersama-sama pagi ini boleh datang memenuhi undangan Tuhan, berbakti, memuji, menyembah kepada-Mu. Tuhan, biarlah hati kami diliputi dengan satu sukacita yang besar ketika kami boleh menghampiri akan hadirat-Mu. Kami boleh mengalami satu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, dan hidup kami terus-menerus mengalami sebuah transformasi yang bertumbuh, berbuah, yang makin lebat, yang makin memuliakan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau kiranya berkati untuk pemberitaan firman Tuhan ke depan, kiranya pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang menolong kami dan yang memampukan kami menerjemahkan setiap apa yang kami dengar, sehingga Engkau juga yang boleh menopang kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama datang berbakti, memuji, menyembah kepada Tuhan, dan kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira bulan Maret tahun 2023, jadi beberapa bulan yang lalu, tidak terlalu lama, ada satu kejadian atau peristiwa yang cukup mengagetkan dan juga menggegerkan di dalam iman kekristenan, di mana di negara Kenya atau di benua Afrika, di situ digemparkan dengan penemuan-penemuan daripada puluhan jenazah yang meninggal di sebuah hutan kecil, yaitu di sebuah hutan yang bernama Sakahola, yang terletak di negara Kenya. Dan di desa itu adalah satu desa yang kecil, satu desa yang jauh daripada keramaian. Mungkin sinyal handphone atau apapun fasilitas-fasilitas yang ada itu sangat jarang sekali atau sulit sekali untuk terjangkau. Tetapi di dalam desa itu ada satu sekte atau ada orang yang memberikan satu pengajaran di mana mereka mengajarkan tentang bahwa kehidupan orang-orang yang ingin dan rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang harus melakukan yang namanya puasa. Sehingga ketika mereka berpuasa, makan dan minum, maka disitulah mereka akan mengalami satu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Mereka akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Maka ketika mereka melakukan puasa, maka akhirnya mereka sampai meninggal dunia. Nah, seorang pemimpin daripada sekte ini yang bernama Paul Mackenzie, beliau adalah pendiri daripada Good News International Ministry. Di situ dia mengajarkan kepada jemaatnya bahwa kelaparan itu adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke surga, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan bahkan dia juga mengajarkan kepada jemaatnya itu untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan menghimbau kepada seluruh jemaatnya, jikalau mereka sedang mengalami sakit penyakit, nggak perlu yang namanya ke rumah sakit, nggak perlu namanya yang mencari dokter. Tuhan pasti akan menyembuhkan dan memulihkan. Dan kemudian dia juga meminta kepada jemaat di situ, supaya tidak perlu menyekolahkan anak-anaknya. Cukup pergi ke gereja saja, lakukanlah puasa, tidak makan, tidak minum. Maka disitulah kita akan mendapatkan satu jalan keselamatan dan akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dari banyak pengikut-pengikutnya, maka sekitar tanggal 25 April 2023, polisi kembali menemukan kira-kira ada 16 jenazah yang meninggal di hutan tersebut, di desa tersebut. Sehingga total daripada korban yang meninggal karena mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Paul Mackenzie ini kurang lebih ada sekitar 89 orang. Cukup banyak. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Paul Mackenzie ini. Lalu pemerintah setempat berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang mengikuti daripada pengajaran Paul Mackenzie ini. Tetapi sekalipun mereka sudah ditolong, diberikan makanan supaya mereka makan, tetapi mereka tetap menolak yang namanya makan dan minum. Sehingga pada akhirnya ada banyak juga yang akhirnya mereka meninggal dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan dan juga memperingati para pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi,
tentang apa yang mereka ajarkan kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita membandingkan, misalnya kita membaca di dalam Matius pasal 23, di situ Tuhan Yesus berulang-ulang kali mengecam orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, dengan mengatakan celakalah kamu, celakalah kamu. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus mengatakan celakalah kamu, untuk mengingatkan kepada para pemimpin-pemimpin agama itu, supaya mereka berhati-hati di dalam apa yang mereka ajari. Mereka bisa mengajarkan segala sesuatu dengan begitu indah, dengan begitu baik. Tetapi ketika itu dipraktekkan di dalam kehidupan mereka, justru mereka tidak pernah mau melakukan hal itu. Mereka meninggalkan hal itu dan mereka justru menaruh hukum-hukum itu kepada beban-beban kepada jemaatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu biarlah kita hari ini, kita boleh belajar melalui perenungan firman Tuhan, di mana kita akan melanjutkan sebuah eksposisi dari Injil Markus, pasal yang ke-9 ayat 42 sampai yang ke-50. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, awasi ajaranmu dan cara hidupmu. Markus pasal 9 ayat 42 sampai 50. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai, yang seorang dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop yang tadi kita baca dan kita simak bersama-sama, maka perikop ini sekali lagi Tuhan Yesus memperlihatkan kepada mereka, kepada kita semua, bahwa begitu antusiasnya Tuhan kepada anak-anak. Tuhan memberikan sebuah perhatian yang khusus kepada anak-anak. Kalau kita membaca misalnya di dalam ayat sebelumnya, misalnya ketika murid-murid itu sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bahwa murid-murid itu sedang bertengkar. Minggu lalu kita sudah membahas bagian ini, dan mereka sedang mempeributkan hal itu. Bahwa di antara murid-murid itu terjadi sebuah pertengkaran. Maka ketika Yesus mempertanyakan apa yang dipertengkarkan oleh mereka, apa yang dipermasalahkan oleh para murid-murid, justru Tuhan Yesus memeluk seorang anak itu. Dan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-37, di sana, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Lalu kemudian di dalam ayat 37 ini, Tuhan Yesus, Injil Markus memakai satu kata, yaitu paidion, yaitu anak, di dalam ayat yang ke-36 dan 37 ini. Lalu ketika masuk di dalam perikop yang baru ini, di dalam ayat yang ke-42, maka di situ kita membaca barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Maka di sini kita melihat ada satu pergeseran sebenarnya. Jikalau di dalam ayat yang ke-36, ayat 37, Tuhan Yesus memeluk seorang anak kecil ini, maka ketika masuk di dalam ayat yang ke-37, di situ penulis Injil Markus justru menggunakan kata yang berbeda, yaitu mikros. Yang lebih tepat jika diterjemahkan itu adalah the little ones. Salah satu yang paling kecil ini. Hal ini mau menunjukkan atau menekankan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sebagai pembacanya hari ini adalah bahwa the little ones ini adalah orang-orang yang baru percaya.
atau gambaran para murid-murid Tuhan Yesus atau semua orang yang mau mengikuti Kristus. Mereka adalah orang-orang yang baru mau beriman. Mereka adalah orang-orang yang baru mau bertumbuh. Mereka yang mungkin imannya sungguh-sungguh mempunyai kerinduan, dekat, mau kenal kepada Tuhan Yesus. Maka the little ones di sini seharusnya Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada para murid-muridnya bahwa the little ones ini seharusnya digembalakan dengan baik. Seharusnya mereka menjaganya. Seharusnya mereka merawatnya. Memperlakukan mereka itu dengan baik seperti seorang anak kecil yang perlu dirawat, yang perlu dibimbing, yang perlu untuk dijaga dan diajari dengan pengajaran yang benar dan sehat. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus mau mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa menyesatkan salah satu daripada the little ones ini, maka ada satu konsekuensi jikalau mereka melakukan satu hal atau tindakan yang menyesatkan. Nah, kata menyesatkan ini adalah satu kata yang sifatnya aktif, di mana menunjukkan tentang satu tindakan yang menyebabkan orang itu jatuh di dalam dosa. Atau orang tersebut adalah kita ajak dia untuk menjauh daripada jalan Tuhan, dan kita mengajak mereka untuk jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, jikalau kita menjadi orang-orang yang menyebabkan orang-orang lain itu menjadi tersesat, meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri daripada Tuhan, terus-menerus makin lama makin lemah imannya, maka ada satu konsekuensi yang akan kita tanggung. Yaitu di situ penginjil atau penulis Markus mengatakan lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ini adalah satu gambaran yang sangat mengerikan. Batu kilangan yang ditulis oleh penginjil atau penulis Injil Markus ini, dia mau mengatakan bahwa batu kilangan ini bukan batu kilangan yang biasa. Bukan batu kilangan yang kecil. Tetapi ini adalah menunjukkan satu batu kilangan yang sangat besar, yang tidak bisa hanya digerakkan oleh tenaga manusia. Dan biasanya batu kilangan yang besar itu adalah batu kilangan yang digunakan atau digerakkan dengan tenaga hewan. Pada umumnya adalah keledai, maka disebut biasanya batu keledai. Yang terus keledai itu berkeliling, disangkutkan batunya itu ke lehernya daripada keledai itu, dan batu kilangan itu atau batu itu terus berjalan untuk menggiling biasanya biji gandum supaya menjadi halus atau menjadi tepung. Dan kemudian ketika seseorang itu diikatkan di batu kilangan yang sangat berat itu, maka dia akan ditenggelamkan ke laut. Ini adalah satu gambaran yang sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tetapi ini adalah satu peringatan yang sangat tegas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka batu kilangan ini mau memberikan sebuah peringatan kepada kita bahwa bagian ini jangan sampai kita menjadi sumber atau kita adalah orang-orang yang mau mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa. Karena betapa mengerikannya hukuman yang disediakan bagi kita bila kita menyesatkan the little ones ini dari jalan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari sini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani the little ones ini, maka ini adalah sebuah pelayanan yang sangat serius. Pelayanan yang tidak boleh dianggap remeh. Pelayanan ini jangan sampai kita memakainya karena posisi kita sebagai sebuah kompensasi karena kita menjabat sebuah kedudukan di dalam gereja. Misalnya sebagai pengurus, majelis, hamba Tuhan dan sebagainya. Dan jangan pernah kita menganggap pelayanan kepada the little ones ini sebagai sebuah pelayanan yang asal-asalan. Dan jangan pernah kita meremehkan pelayanan ini. Karena pelayanan ini adalah sebuah pelayanan yang serius. Dan pelayanan yang tidak main-main. Dan sangat disayangkan di dalam dunia kekristenan, di dalam iman Kristen, ada begitu banyak kelompok-kelompok orang tertentu
baik itu pribadi, baik sekelompok orang atau gereja-gereja tertentu, yang akhirnya mereka menambahkan, mengurangi, atau bahkan memberikan penekanan-penekanan tertentu di dalam Alkitab. Tujuannya apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Supaya mereka bisa dipandang, supaya mereka bisa dilihat, supaya mereka bisa seolah-olah mengerti akan firman Tuhan. Misalnya belakangan ini cukup viral gitu ya, misalnya orang yang mengajarkan tentang perpuluhan. Perpuluhan wajib atau tidak? Perpuluhan wajib atau tidak? Ada yang mengajarkan, perpuluhan itu tidak wajib. Mungkin bagi sebagian jemaat, puji Tuhan, jadi kita tidak perlu memberikan perpuluhan lagi ke gereja. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang ada di luar sana yang memberikan satu pengajaran yang kurang tepat seturut dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar untuk menggali kebenaran firman ini supaya kita tidak menyesatkan orang lain dan kita menghidupi firman Tuhan itu dengan cara yang benar dan tepat. Nah, waktu-waktu seperti ini mungkin kita perlu untuk belajar gitu ya. Mungkin di lain waktu kita perlu mengkhotbahkan tentang perpuluhan ini. Jadi di sini bukan berarti saya tidak menganjurkan. Perpuluhan adalah bagian yang perlu kita kerjakan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika setiap the little ones ini sangat berharga di mata Tuhan. Jika setiap the little one ini adalah orang-orang yang dipandang oleh Allah sangat berharga, maka seharusnya kita juga memperlakukan orang-orang atau setiap the little ones ini dengan cara Tuhan memandang. Kalau Tuhan menerima mereka begitu luar biasa, menyambut mereka, menghargai mereka, maka sepatutnya kita juga harus belajar untuk menghargai mereka, menyambut mereka, menerima mereka. Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara, kemudian setelah Tuhan Yesus memberikan sebuah percakapan di dalam ayat yang ke-42 ini, Tuhan Yesus juga tidak berhenti sampai di situ. Tetapi dia juga mau mengajak kepada para pendengarnya, kepada murid-muridnya, supaya mereka pun juga boleh berwaspada. Ketika mereka tahu bahwa waktu mereka mau mengajarkan hal yang berkenaan dengan iman Kristen, mengenal kepada Kristus, mengikut Kristus, maka mereka pun juga perlu waspada terhadap diri mereka, pengajaran mereka, cara hidup mereka. Karena Tuhan Yesus tahu, orang-orang Yahudi secara tradisi, mereka adalah orang-orang yang sangat menghargai akan keberadaan tubuh. Penodaan tubuh itu adalah sesuatu hal yang sangat mereka hindari. Jikalau di dalam dunia perjanjian lama, mereka tahu bagaimana menjaga tubuh mereka. Mereka tidak boleh menyentuh yang namanya bangkai binatang, menyentuh orang yang sudah meninggal, kena darah, dan sebagainya. Itu menganggap bahwa tubuh mereka kalau tersentuh dengan hal-hal tersebut, itu akan menjadi najis. Maka mereka perlu membersihkan diri, menyucikan diri mereka. Maka Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan kepada bagian tubuh yang dianggap berharga oleh orang-orang Yahudi. Yaitu ada tangan, ada kaki, ada mata. Satu peringatan. Kalau tanganmu berdosa, penggal. Kakimu berdosa, penggal. Matamu berdosa, cungkil. Kira-kira kalau kita secara literal memahami ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari ayat 43 sampai ayat 47. Kira-kira kita semua pasti nggak sempurna. Mata kita mungkin cuma satu, tangan satu, kaki satu. Nah, Tuhan Yesus bukan mau mengajarkan tentang waktu kita melakukan dosa, misalnya kita mencuri gitu ya, dipenggal. Ini Tuhan Yesus bukan membicarakan tentang kita harus memutilasi diri kita sendiri, bukan. Tetapi ini sebagai sebuah gambaran bahwa setiap bagian di dalam seluruh hidup kita, di dalam tubuh kita itu harus dikuduskan,
bagi Allah. Lebih baik kita mengorbankan kesenangan sementara ini untuk kemuliaan di masa depan, di mana kita akan berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada waktu kita membaca bagian ini, kita adalah orang-orang yang merasa kita adalah orang-orang yang baik. Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah melangkahkan kaki saya pergi ke tempat maksiat. Saya tidak pernah misalnya dengan mata saya melihat atau melirik, menonton film porno dan sebagainya. Saya hidup baik, tetapi mungkin secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, kita bisa saja menjadi orang-orang yang memprovokasi seseorang. Kita bisa saja mengajak orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, berkorupsi. Kita mungkin juga adalah orang-orang yang sulit untuk menerima, mengampuni orang. Misalnya di dalam Roma pasal yang ke-14, di mana Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma. Mereka mempeributkan soal makanan yang dipersembahkan. Ini boleh makan, ini tidak boleh makan. Kemudian mereka mempersoalkan tentang hari yang lebih penting daripada hari yang lain. Ini hari lebih penting, lebih khusus daripada hari yang lain. Dan juga mereka mempersoalkan tentang bagaimana mereka menghakimi sesama saudara mereka. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menggelikan bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di sebuah gereja, tentu bukan di gereja ini, di sebuah gereja di sebuah negeri di Konoha begitu ya. Ada jemaat yang sedang beribadah, dan ketika seorang pendeta sedang beribadah begitu, tiba-tiba ada handphone jemaat sedang berbunyi, berdering gitu, kering gitu ya. Dan itu agak mengganggu suasana yang tadinya hening, di mana hamba Tuhan itu berkhotbah. Nah, jemaat ini dia berusaha untuk segera mematikan handphonenya. Ketika dia sudah mematikan, mensilentkan handphonenya, maka setelah ibadah pulang, jemaat ini dihampiri oleh beberapa jemaat. Lalu jemaat itu menyapa dia, "Pak, nanti lain kali minggu depan, tolong ya handphonenya di silent. Tadi saya dengar khotbah itu saya terganggu sekali. Tolong minggu depan handphonenya di silent." Dia nunduk, ya. Datang lagi orang yang lain, "Pak, tadi tolong ya, suara handphonenya itu membuat saya itu jadi terbangun waktu tidur pendeta khotbah. Saya jadi tidak nyenyak tidurnya. Jadi tolong minggu depan handphonenya di silent, dimatiin bila perlu. Bila perlu lagi nggak usah bawa handphone." Gitu ya. Dia pulang, dia tertunduk, ya dia tahu dia telah lupa, lalai untuk men-silent handphonenya. Lalu dia kembali ke rumahnya, kemudian keesokan harinya dia mulai kerja seperti biasanya. Lalu di dalam tengah-tengah pekerjaannya itu dia sangat penat, banyak hal yang mesti dia bereskan. Dia ingin rileks sejenak, refreshing, atau istilah orang zaman now itu adalah me time gitu ya. Dia me time, aduh udah mumet sekali. Dia me time, dia datang ke sebuah yang namanya bar. Ketika dia datang ke bar, dia ingin minum sejenak, menikmati minuman yang dia pesan. Dan ketika ada orang di sebelahnya, dia tanpa sengaja menjatuhkan gelas daripada orang yang ada di sebelahnya itu. Lalu dia cepat-cepat minta maaf. Wah, ini orang yang saya nggak kenal, pasti dia akan marah kepada saya. Karena saya menjatuhkan gelasnya, minumannya yang sudah dia pesan. Tetapi apa yang terjadi? Orang yang di sebelahnya itu justru tidak memarahi dia. "Oh, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Tenang aja kok, easy. Ya, saya pesan minumannya. Minuman lagi buat Bapak. Bapak mau minum apa?" Oh, dia merasa heran sekali. Kenapa orang yang tidak saya kenal itu, ketika saya melakukan sebuah kesalahan kepada dia, ketika saya merugikan dia, minumannya jatuh dan itu harganya juga tidak murah, tetapi dia justru tidak memarahi dia, menegur dia. Dia justru menerima dia, menyambut dia dengan begitu hangatnya. Lalu ketika itu dia membandingkan dengan apa yang terjadi pada minggu waktu dia ibadah. Maka di hari itu dia memutuskan, saya tidak mau ke gereja lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin tanpa sadar, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berkomunitas di dalam gereja.
Mungkin tanpa sadar juga dengan perkataan-perkataan kita menyinggung perasaan-perasaan daripada teman-teman kita. Mungkin kita menganggap itu adalah sebuah candaan bagi kita. Tetapi bagi orang yang mendengar hal itu adalah sesuatu yang melukai hati mereka. Oleh sebab itu, ketika kita menjalani kehidupan kita untuk memperhatikan the little ones ini, biarlah kita boleh mempraktekkan seperti apa yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Di 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita boleh menunjukkan kasih kita kepada setiap orang. Atau yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Di situ Petrus mengatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di dalam terjemahan yang asli di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, bila diterjemahkan dengan tepat itu adalah, bentangkanlah kasihmu lebar-lebar. Atau dengan istilah lain itu, waktu kita membentangkan kasih kita lebar-lebar itu, seperti kita merenggangkan otot kita secara maksimal. Jadi bentangkanlah kasihmu itu kepada sesamamu, seorang dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyesatkan the little ones ini, maka ada satu konsekuensi logis kita, yaitu dibuang di neraka. Nah, pengertian neraka di sini saya tidak menjelaskan terlalu lebar karena mengingat waktu. Ini adalah sebuah gambaran tentang tempat pembuangan atau ketiadaan Allah, di mana Allah tidak hadir di situ. Sebagai satu gambaran di mana itu adalah satu tempat di mana orang-orang di Yerusalem di sebelah selatan, mereka mempersembahkan di dalam perjanjian lama itu, mereka mempersembahkan anak-anak mereka itu sebagai korban bakaran kepada dewa Molok. Maka disitulah Tuhan mengingatkan kepada setiap pengikut-pengikutnya di dalam ayatnya yang ke-49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Apa maksud kalimat ini? Nah, metafora ini mau mengingatkan kepada kita bahwa arti daripada frasa ini sebagai satu bentuk pemurnian bagi setiap pengikut-pengikut Kristus. Tetapi juga selain pemurnian, juga sebagai bentuk penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat. Bagi orang-orang yang terus-menerus ingin melakukan perbuatan dosa. Maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 43, 45, dan 47, baik itu dengan tangan, kaki, mata, dalam bentuk aktif, kata kerja yang aktif, terus-menerus untuk melakukan dosa. Maka disitulah ayat 49 ini menjadi sebuah kesimpulannya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Sebagai bentuk pemurnian, tetapi sekaligus juga sebagai bentuk penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, garam memang baik. Tetapi jika garam itu hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ini adalah satu gambaran yang dimana pada waktu Tuhan Yesus khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat yang ke-13, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan retorik yang Tuhan Yesus ajukan kepada para pendengarnya. Dan pertanyaan retorik ini adalah satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kita tahu jawabannya. Enggak ada apapun yang bisa mengasinkan garam yang sudah tawar. Hal inilah yang mau menggambarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Ada satu perjuangan yang tidak mudah ketika kita telah diselamatkan oleh Kristus. Ada sesuatu hal yang kita butuhkan di dalam pertolongan kita kepada Allah Roh Kudus. Karena kita masih berjuang melawan kedagingan kita. Secara status kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita telah ditebus dan kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita masih tinggal di dalam dunia ini, kita masih terus berjuang untuk melawan dosa. Sehingga apa yang dikatakan oleh John Piper, dia mengatakan bahwa membunuh dosa itu bukan pilihan. Membunuh dosa itu bukan pilihan. Karena ini adalah sebuah peperangan abadi. Satu
pertempuran abadi, mengalahkan dosa, atau kita yang kalah karena dosa. Maka ketika kita hidup, maka seharusnya dosa itu tidak tinggal di dalam hidup kita. Dosa tidak lagi tinggal di dalam hidup kita, melainkan kita sungguh-sungguh dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita. Kita adalah orang-orang yang tahu bagaimana memandang dan menjalani hidup ini dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur. Kalau beberapa hari yang lalu, gereja kita mengadakan sebuah sil 3 hari lamanya. Kita bersyukur karena sil boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Dan tentu kita bisa melihat ada begitu banyak wajah-wajah ceria daripada anak-anak yang penuh dengan sukacita. Kita juga bersyukur ada orang tua yang boleh mendorong dan mengajak anak-anaknya untuk mengikuti sil ini. Dan memang kami sangat mengharapkan dan merindukan dan mendoakan anak-anak sejak masa kecil. Mereka boleh belajar firman Tuhan. Dan siapa tahu sejak waktu mereka masih kecil ini kenal Tuhan, mereka boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu ketika kita melayani the little ones ini, biarlah ini boleh menjadi sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh kita jalani dengan serius. Bukan sebuah pelayanan yang remeh, bukan sebuah pelayanan yang biasa-biasa saja, tetapi ini adalah sebuah pelayanan yang mulia. Karena kita sedang membawa anak-anak ini datang untuk mengenal kepada Kristus. Datang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, lepas pribadi. Oleh sebab itu, melalui renungan kita pada siang hari ini, biarlah kita boleh belajar bagaimana hidup kita ketika kita sebagai orang tua, ketika kita sebagai anak-anak, ketika kita berada di gereja, ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, ketika kita berada di kampus, di tempat kerja, di pabrik, di jalan, dimanapun, biarlah kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita ini dengan kehidupan yang boleh memuliakan Tuhan. Dengan tangan kita memakai tangan kita untuk Tuhan. Dengan kaki kita melangkah untuk Tuhan. Dengan mata kita memandang seperti Tuhan memandang banyak orang yang mungkin banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang tidak tergembalakan. Biar belas kasihan Tuhan Yesus itu juga seperti belas kasihan yang kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Kita jatuh belas kasihan kita ketika kita melihat orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dalam renungan ini kita dapat menyimpulkan, janganlah kita menjadi batu sandungan bagi pengikut Kristus yang lainnya. Biarlah kita boleh menyadari akan hal ini. Biarlah gereja kita adalah menjadi tempat komunitas orang-orang yang boleh makin bertumbuh dan makin kenal Tuhan. Orang-orang yang makin hidupnya bertransformasi. Jangan biarkan gereja kita boleh menjadi tempat untuk orang-orang yang terus makin lama makin bergosip. Tempat orang-orang yang makin lama makin akhirnya menjauh dan meninggalkan Tuhan. Maka disitulah letak mungkin ini adalah kesalahan kita. Kita yang menyebabkan orang-orang tidak mau dekat dengan Tuhan. Tidak mau lagi datang ke gereja. Biarlah komunitas gereja kita adalah komunitas yang terus-menerus mengalami sebuah transformasi. Yang bisa menerima sesama kita di dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka. Mari kita berjuang hidup di dalam kesucian. Karena inilah yang dituntut oleh Tuhan. Yang diingatkan oleh Tuhan di dalam perikop yang kita renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita juga hidup di dalam ketaatan kita, kesalehan hidup kita, dan hidup rela berkorban, hidup berdamai seorang dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika kita hidup berdamai dengan orang lain, kita adalah, ingat, kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Garam dan terang bagi sesama kita. Jangan sampai kita yang tadinya adalah garam, asinnya kita tuh udah hilang. Tuhan sudah gak mau pakai lagi. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan. Akhirnya firman Tuhan boleh mengingatkan kita. Terus menerus dibentuk,
terus-menerus boleh semakin berdekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Siapakah kami Tuhan yang boleh dipakai oleh Engkau? Seringkali karena kami adalah murid-murid-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, hidup kami ternyata tidak lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar sana. Relasi kami dengan sesama kami, bahkan mungkin dengan suami, istri, dengan anak-anak kami, dengan menantu, dengan mertua, atau sesama rekan, mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja. Atau di dalam permukaan kami terlihat baik, kami fine, kami oke. Tetapi ternyata itu adalah sesuatu hal yang permukaan dan kami hanya memakai topeng. Oh Tuhan, ampuni kami. Dan kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini sekali lagi mengingatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau dengan tangan, kaki, mata kami, seluruh anggota tubuh kami ada menyakiti hati sesama kami. Yang menyebabkan mereka tidak mau datang lagi ke gereja. Yang menyebabkan mereka meninggalkan iman mereka. Karena melihat hidup kami yang tidak beres. Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu. Tuhan, pulihkan kami. Jadikan kami garam dan terang bagi dunia ini. Bagi sesama kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang boleh dipakai oleh Tuhan. Kami tidak kehilangan keasinan kami. Tetapi kami boleh memberi rasa pemulihan bagi orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengarlah seluruh doa kami. Yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa bersama-sama. Amin.